Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azamati sultanih. Nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukra syakirin wa nusallimu ala 'abdihi wa rasulihi wa habibihi Muhammad kama shalla huwa wa malaikatihi alaihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Yang paling layak diucapkan oleh setiap muslim dalam awal aktivitas mereka adalah memuji Allah atas segala nikmatnya. Alhamdulillah. Selanjutnya menghaturkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah juga memberikan salam kepada beliau bersama malaikatnya. Malam ini kita masuk lanjutan kitab Minhajul Muslim pasal kelima, beriman kepada para malaikat. Beriman kepada para malaikat. Salah satu dari rukun iman kita yang 6 setelah beriman kepada Allah, dan panjang lebar kita bahas 4 bab yang lalu itu semua berhubungan dengan iman kepada Allah. Memastikan Allah itu memiliki hak kausalitas dalam rububiyah, penciptaan, dan juga memiliki hak kausalitas dalam uluhiyah, penyembahan, dan juga memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Sekarang kita masuk ke rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang diciptakan dari cahaya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Bukhari, Allah menciptakan malaikat dari cahaya, jin dari api, dan manusia dari tanah yang hitam, ya, dari tanah yang hitam atau lumpur yang hitam. Malaikat proses penciptaannya tidak seperti manusia. Manusia dalam berkembang biak itu mereka melalui proses biologis sama dengan jin. Jadi nikah dulu, berhubungan biologis jantan sama betina, kemudian hamil betinanya, lalu kemudian melahirkan keturunan. Kalau malaikat tidak ada proses biologis, tidak ada syahwat di antara mereka, tidak ada hawa nafsu. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Jadi Allah SWT ciptakan dari cahaya, langsung wujudnya lengkap, besar, bersayap, bertugas, langsung. Begitu pula pada saat Allah memusnahkan, seketika. Makanya kisah tentang Harut dan Marut, dua malaikat dalam surah Al-Baqarah ayat 102 ya, yang bercerita tentang dua malaikat yang mengajarkan manusia sihir. Bagaimana kisahnya mereka? Harut dan Marut ini dalam riwayat disebutkan meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan nafsu seperti manusia. Lalu Allah ingatkan mereka, kalian tidak akan mampu, nggak bisa, pasti nggak bisa ngontrol nanti, karena memang kalian diciptakan bukan untuk itu. Tapi keduanya ngotot sama Allah, minta, ya Allah berikan kami hawa nafsu, kami ingin mencoba. Setelah mereka diberikan hawa nafsu, ternyata mereka tidak bisa mengontrol betul seperti apa yang Allah bilang. Allah penciptanya. Sampai akhirnya mereka mengajarkan manusia keburukan, diantaranya ilmu sihir. Tapi mereka tahu itu tidak baik, cuma tidak bisa dikontrol hawa nafsunya, mereka nggak bisa redam. Akhirnya apa yang dikatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Setiap kali mau ngajar sihir kepada manusia, kedua malaikat ini Harut dan Marut berkata, jangan kalian ikut-ikut, ini karena kami tidak bisa ngontrol hawa nafsu kami, ini kekufuran, jangan, gitu kan. Tapi kalau tetap aja manusia yang ngotot pada zaman itu, maka akhirnya diajarkanlah kepada manusia tersebut ilmu sihir. Jadi malaikat tidak punya hawa nafsu. Dan kita bukan sedang membahas Al-Baqarah 102, karena itu bicara tentang sihir, yaitu nanti ada bahasan sendiri. Tapi yang jelas saya masih menitik beratkan tentang masalah definisi malaikat itu sendiri. Malaikat mufradnya malak, ya. Jadi malaika sebenarnya itu sudah jamak, ya. Kalau satu malak, dan malaikat ini jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia, miliaran jumlahnya. Ada malaikat yang ismul fard dan ada ismul jins. Ada malaikat yang namanya individu dan ada yang kelompok.
Yang individu itu seperti Jibril, Mikail, Israfil, yang nama-namanya disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian ada malaikat ya, yang disebutkan penjaga neraka pimpinannya Malik, ada penjaga surga pimpinannya Ridwan. Itu semua ulama sepakat mengatakan nama individual. Jadi nggak ada Jibril lain, cuma satu. Nggak ada Mikail lain, nggak ada Israfil lain, cuma satu-satu semua di malaikat. Tapi ada malaikat yang nama kelompok, seperti Raqib dan Atid, Munkar dan Nakir, malaikat maut. Itu semua malaikat-malaikat yang nama kelompok. Artinya di bawah Raqib ada miliaran malaikat, di bawah Atid ada miliaran malaikat. Contoh rasional. Kalau Bapak Ibu sekalian, kita beriman kepada Allah dan kita tahu bahwasanya di sebelah kanan pundak setiap manusia kafir atau mukmin ada malaikat yang bernama Raqib. Dan di sebelah kiri pundaknya ada bernama Atid. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Qaf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu huruf pun, kalimat pun yang keluar dari seorang manusia ya, kecuali dikontrol dan diawasi oleh Raqib dan Atid. Kalau secara manusia, secara akal manusia sekarang ya, jumlah survei terakhir manusia itu 7,3 miliar jumlahnya. Berarti kalau setiap manusia ada Raqib dan Atidnya, pertanyaannya berapa jumlah Raqib dan Atid? Double berarti. Berarti Raqib juga 7,3 miliar, Atid juga 7,3 miliar. Begitu pula malaikat maut, pada saat ada 1 juta orang kena tsunami hancur ya, ada 1 juta malaikat yang mencabut ruh mereka. Pada saat ditanya di kuburan 1 juta orang yang sedang mati dimasukkan kuburan, Munkar Nakir juga ada 1 juta jumlahnya, gitu kan? Seperti itu. Begitu memahami masalah malaikat ini. Poin yang lain dalam mukaddimahnya adalah malaikat ini punya tugas yang Allah SWT tugaskan. Ada malaikat yang hanya sujud sampai hari kiamat. Ada malaikat yang ruku terus. Ada malaikat yang menurunkan hujan. Ada malaikat yang menjaga gunung-gunung. Ada malaikat yang mengawasi dan mengontrol lautan. Ada yang meniupkan ruh di rahim ibu perempuan pada saat hamil. Kalau sudah 4 bulan ditiupkan ruh, gitu kan? Ada yang mencabut ruh ya, pada saat meninggal. Ada yang meniupkan ruh, ada yang menarik ruhnya. Ada Raqib Atid tadi yang mengontrol, mengawasi dan seterusnya. Tugasnya banyak sekali para malaikat ini. Nanti ada beberapa ayat yang akan kita bacakan dan ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair yang membuktikan memang adanya malaikat. Dan seperti saya katakan di awal kita pelajari kitab ini punya kelebihan yang luar biasa karena beliau selalu kuatkan apa yang beliau sampaikan dengan 2 jenis dalil. Dalil naqli, wahyu, dan dalil akli, secara akal. Saya bacakan, seorang muslim kata beliau, pasal kelima beriman kepada para malaikat. Seorang muslim beriman kepada malaikat Allah. Dia meyakini bahwa mereka merupakan makhluk Allah yang paling mulia, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mereka diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan manusia diciptakan dari tanah kering seperti tembikar, dan jin diciptakan dari nyala api. Sampai sini tadi sudah saya jelaskan dalilnya ya, hadis Bukhari, malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api, dan manusia dari tanah yang hitam. Kalau masalah di sini yang dikatakan statementnya beliau, setiap muslim wajib beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dia meyakini bahwasanya mereka makhluk Allah yang paling mulia. Kenapa dikatakan paling mulia? Karena ada hadis Bukhari juga yang menjelaskan perumpamaan seorang mukmin yang bisa mahir membaca Al-Quran, mereka akan bersama sekedudukannya, sama kedudukannya dengan safarati kiramin barara, para malaikat yang kiramin barara. Ini sifat mereka, mulia dan termuliakan. Jadi secara fisik mereka sempurna, gitu kan? Jadi kalau kata ulama kiramin barara artinya malaikat itu kalau ada pun orang melihat poster aslinya akan sangat kagum dengan Allah karena luar biasa sempurnanya, dan juga termuliakan. Mereka selamat dari masalah aib-aib yang seperti ada pada manusia karena mereka tidak punya hawa nafsu. Mereka cuma tahu taat saja. Mereka cuma tahu taat. Surah At-Tahrim menjelaskan masalah itu ya. Ayat 66 di mana, mohon maaf,
ayat 6. Surah nomor 66 ayat 6. Allah SWT menjelaskan kepada kita tentang salah satu ciri malaikat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kurang lebih terjemahnya, hai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, dan dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras, itu kan, tegas. Sifat khasnya mereka selalu patuh terhadap apa yang Allah perintahkan dan mereka tidak pernah menolak apa yang dititahkan. Selalu mereka patuh. Ini cirinya, gitu kan? Ciri malaikat ini sifat dasar mereka. Jadi memang malaikat itu adalah makhluk Allah yang mulia, makhluk Allah yang mulia. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberi mereka tugas-tugas dan mereka pun melaksanakannya. Tadi sudah saya jelaskan beberapa jenis tugas para malaikat. Di antara para malaikat itu ada yang bertugas menjaga manusia, yang dikenal dengan malaikat hafadzah. Hafadzah. Jadi nanti ada dalilnya, ada malaikat yang khusus diutus oleh Allah untuk menjaga manusia itu, untuk menjaga. Di antaranya kata sebagian ulama hadis, kalau seandainya ada orang yang tiba-tiba mau tabrakan nggak jadi, mau jatuh di lubang nggak jadi, itu peringatan dari malaikat yang menjaganya, kan itu. Atau mungkin ada sesuatu yang akan menimpa dia, tidak jadi menimpahnya karena ada peringatan dari malaikat atau malaikat berusaha menolongnya. Jadi ada malaikat yang menjaga manusia, dan ada juga yang bertugas mencatat amal perbuatannya. Sudah kita jelaskan Raqib dan Atid tadi. Ada pula yang bertugas mengurus surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Ya, sebagaimana sudah tadi juga saya sebutkan Ridwan. Ada pula yang mengurus neraka dan segala azab yang ada padanya, yang dipimpin oleh Malik. Dan ada pula yang tugasnya hanya bertasbih, mensucikan, dan memuji Allah sepanjang siang dan malam, tidak pernah jemu. Seorang muslim juga berkeyakinan bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah memberikan kelebihan kepada sebagian di antara mereka, maka di antara mereka ada para malaikat muqarrabun yang memang Allah khususkan. Jadi di kalangan malaikat pun ada malaikat-malaikat pilihan. Sebagaimana di manusia juga ada pilihan, seperti para nabi dan rasul itu dipilih oleh Allah SWT. Di kalangan malaikat pun ada. Seperti malaikat Jibril, ini pimpinannya, pimpinan para malaikat. Mikail tangan kanannya, Israfil yang memegang sangkakala. Sedangkan yang lainnya berada pada deretan berikutnya. Jadi ini 3 malaikat yang memang disebutkan secara khusus. Kalau Bapak Ibu pernah baca, ada hadis Bukhari menjelaskan salah satu doa iftitah yang dibaca oleh Nabi SAW di malam hari, riwayat Imam Muslim, bunyinya begini: Allahumma Rabbu Jibril wa Mikail wa Israfil. Khusus 3 malaikat yang disebutkan namanya. Wahai Tuhannya Jibril dalam hadis ini, bisa dipanggil Jibril, dipanggil juga Jibril, Mikail dan Israfil. Kata ulama ini adalah pimpinan-pimpinan para malaikat, dan ini termasuk malaikat-malaikat yang nanti pada saat sangkakala ditiup tidak mati mereka. Nah kan nanti ada ayat Al-Quran yang membunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza nufikha fis-sur fasa'ika man fis samawati wal ardi illa man sya'allah. Kalau sudah ditiup sangkakala yang pertama, maka hancur semua yang ada di langit dan di bumi. Sa'ik ini kalau semua yang bernyawa, semua yang bergerak jadi mati, nggak bisa bergerak lagi. Manusia, jin, semua malaikat pun. Illa man sya'allah. Yang di langit dan di bumi semua hancur kecuali yang Allah inginkan. Kata para ulama tafsir, yang Allah inginkan adalah di pimpinannya adalah Jibril, Mikail, Israfil. Ini nggak bakal mati. Mereka nggak musnah. Kemudian pemikul singgasananya Allah, nanti ada ayatnya, ada 8 malaikat khusus memikul singgasananya Allah Azza wa Jalla. Kemudian malaikat penjaga neraka dan surga, dan begitu pula bidadari dan bidadara yang ada di surga, semua itu mereka tidak kena gangguan atau goncangan dari sangkakala yang ditiup. Keyakinan yang demikian itu dimiliki oleh seorang muslim berkat hidayah Allah kepadanya. Ini yang pertama. Dan yang kedua karena dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Kita dengarkan dalil-dalilnya. Dalil-dalil nakli secara wahyu. Yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala agar beriman kepada para malaikat dan informasi darinya, dari Allah tentang mereka. Walaupun tidak kelihatan dengan mata, maka tetap wajib diimani. Karena iman itu artinya meyakini sesuatu yang tidak kelihatan dengan mata kita. Dan itulah 6 rukun iman kita semua itu.
iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan takdir baik dan takdir buruk. Ini memang tidak kelihatan dengan mata kita. Semua orang yang meyakini keenam rukun iman diikuti dengan amalan yang dia kerjakan dari kelima rukun Islam, maka orang itu dikatakan mukmin. Kalau ada orang ngamalin 5 rukun Islam, syahadat iya, sholat iya, puasa iya, zakat iya, haji iya, tapi Allah ada nggak ya? Malaikat catat nggak ya? Ini benar nggak ada wahyunya? Hari kiamat dihisab nggak ya? Ini masih muslim, belum mukmin. Setiap mukmin pasti muslim, tidak semua muslim itu mukmin. Makanya pernah ada orang Badui dari padang pasir datang ke Madinah bertemu dengan Nabi SAW lalu syahadat. Dia syahadat, sudah mengucapkan syahadat, masuk Islam. Lalu Allah menukil perkataan Badui, dia mengatakan apa? Qalu amanna. Mereka berkata kami sudah beriman. Allah jawab, katakan hai Muhammad kepada orang-orang yang tadi baru ucapin syahadat itu, kullan tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kepada mereka kalian belum beriman, kalian baru berislam. Belum beriman. Karena iman itu mengharuskan ada diikuti dengan ke-6 rukun iman, wajib yakin, baru bisa. Kalau enggak berarti dia masih muslim, masih level yang di bawahnya. Seperti dianggap orang yang baru mengucapkan syahadat. Jadi kalau anda masih ragu, maka berarti anda masih di level muslim, tidak pindah ke level yang setelahnya. Gitu kan, itu adalah mukmin, dan level di atasnya lagi ada muhsin ya. Muhsin itu orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah, bukan lagi cuma sekedar yakin. Dia selalu merasa diawasin, ada orang, gak ada orang, dia tidak akan maksiat, dan kalaupun dia mau beribadah, dia akan beribadah tanpa tunggu dilihat oleh orang lain. Itu sudah tingkat yang lebih tinggi lagi, namanya muhsin. Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita, merupakan rukun iman yang pertama yang kita wajib imani, dan sudah 4 pasal kemarin, 4 bab membahas tentang iman kepada Allah. Sudah panjang lebar saya jelaskan. Bagi bapak ibu yang tidak sempat ikutin bisa lihat di YouTube atau di website nanti. Bahasan Minhajul Muslim pasal 1 sampai pasal 4 itu semua bicara tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebagai Tuhan kita memerintahkan kita agar beriman kepada malaikat-malaikatnya, dan datang langsung rukun iman kedua setelah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu jelas dalam ayat yang Allah kekalkan dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kafir, tidak beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Artinya jelas dia salah, udah nggak mungkin. Jadi wajib mengimani, dari ayat ini diambil pelajaran. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah ayat 98 Allah SWT tekankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, pimpinan malaikat dan wakilnya, maka sungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Tentu Jibril ini dan Mikail sering kali disebut ya, tetapi yang disebutkan cirinya secara khusus itu memang Jibril alaihissalam. Karena Nabi SAW bertemu dengan Jibril dalam poster aslinya sebagai malaikat 2 kali. Yang pertama di gua Hira, setelah terima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hilang tiba-tiba kan Jibril dalam poster manusia pertama. Setelah itu Nabi SAW kaget, tengah malam nih, belum waktu subuh, ya di akhir malam. Kemudian tiba-tiba di gua Hira, di atas gunung sendirian ada orang muncul, dan gua Hira itu cuma cekungan ya, cuma cekungan, bukan gua sebenarnya. Jadi ujungnya puncak gunung itu ada seperti cekungan, cukup untuk 1 orang duduk. Nabi SAW suka di situ karena satu sisi daripada gua Hira itu bisa lihat ke Ka'bah. Jadi beliau bertafakur. Tengah malam tiba-tiba ada orang muncul, tidak jelas dari mana, peluk dia, suruh dia baca Iqra dan seterusnya, gitu kan. Setelah itu Nabi SAW masih dalam kondisi ya kaget dengan kejadian itu, tiba-tiba hilang tadi. Nabi SAW turun ketakutan dari gunung tersebut menuju ke rumahnya. Pas turun dari gunung tersebut, berada di padang pasir yang luas. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, Jibril pun bersuara dari langit sambil berkata, wahai Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah.
Maka Nabi SAW mengatakan, saya mendengar suara dari langit mengatakan, wahai Muhammad, saya adalah Jibril dan kau adalah utusan Allah. Maka saya pun mengangkat kepala saya ke langit, dan dimanapun pandangan mata saya melihat langit, di sana badan Jibril memenuhi langit. Ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan penuh. Dan Allah karuniai Jibril 600 ekor sayap, yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Dan memang ciri malaikat adalah postur tubuh yang besar dan kekar, serta mereka memang bersayap. Makanya mereka punya kecepatan yang sangat tinggi. Kita banyak lihat dalam surah-surah Al-Quran, itu salah satu ciri-ciri malaikat adalah mereka tuh luar biasa cepat, kecepatannya luar biasa, gitu kan? Kecepatannya luar biasa. Sebagian ulama mengatakan seperti ciptaannya, cahaya. Biasa manusia tahu kan kecepatan cahaya, itu jauh lebih cepat daripada kecepatan suara lah, kecepatan bayangan lah dan seterusnya. Itu semua dikalah dengan kecepatan cahaya. Makanya bintang-bintang itu memiliki kecepatan cahaya. Para malaikat begitu. Allah SWT mengatakan ciri mereka, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, uli ajnihati mathna wa thulatha wa ruba'. Malaikat yang paling kecil itu adalah uli ajniha, milik sayap mathna, 2 di kanan, 2 di kiri, itu yang paling kecil. Kemudian thulath, 3 di kanan, 3 di kiri. Wa ruba', 4 di kanan, 4 di kiri. Ini besar sekali. Kalau satu poster sayap untuk bisa membuat agar sayap itu cukup membuat seekor burung terbang, harus sayap itu minimal ukuran panjangnya seperti badan. Kita lihat sayap burung ya, kalau ditarik itu ukurannya seperti badannya burung itu kalau diberdirikan. Lihat pesawat sayapnya, pasti sayapnya itu ya itu seukur dengan bodi sebenarnya pesawat. Itu makin sama ukurannya makin stabil gitu kan. Jadi kalau kita bayangkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita bayangkan satu sayap itu ukuran seperti poster tubuh, ya. Kalau minimal paling kecil malaikat punya 2 sayap kanan dan 2 sayap kiri. Satu sayap seperti poster tubuhnya, gitu kan? Maka kira-kira seperti apa besarnya? Walaupun kita dalam syariat tidak dituntun untuk mencari tahu berapa besar ya poster tubuh malaikat. Intinya kita mengimani tentang keberadaannya. Kata Allah SWT, barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, malaikat-malaikatnya nolak, tidak ada malaikat, nggak kelihatan kok misalnya. Rasul-rasulnya yang Allah utus juga, Jibril dan Mikail, maka sungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Dan tugas pertama Jibril adalah mengawasi semua malaikat, serta yang kedua adalah khusus membawa wahyu kepada para nabi. Jadi tidak ada malaikat lain yang membawa kecuali Jibril alaihissalam memang yang bertugas kepada para nabi dan rasul. Surah An-Nisa, dalil ketiga yang diangkat oleh beliau di poin pertama ya. Poin pertama dalil nakli ini adalah perintah Allah agar kita beriman kepada para malaikat. Ada beberapa dalil yang ketiga disebutkan dalam surah An-Nisa 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastankifal masihu ay yakuna 'abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Al-Masih maksudnya Nabi Isa alaihissalam sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah ya, jadi malaikat pun tidak ada yang enggan untuk menjadi hamba bagi Allah. Begitu pula Isa. Barang siapa yang enggan dari menyembah Allah, menyembahnya, maksudnya menyembah Allah dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya pada hari kiamat. Dalil yang keempat, Allah SWT menyuruh kita mengimani tentang keberadaan malaikat adalah surah Al-Haqqah ayat 17. Dan ini menjelaskan tentang pemikul singgasananya arsy-Nya Allah. 8 malaikat, tapi tidak disebutkan nama-nama mereka. Cukup kita mengimani memang ada malaikat yang seperti ini. Kalau disebutkan namanya, kita sebutkan namanya. Kalau enggak, maka cukup, kita enggak usah ngorek-ngorek atau membuat-buat namanya ya. Allah SWT berfirman, Al-Haqqah ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah.
Dan nanti pada hari kiamat ada 8 malaikat yang menjunjung arsy Rabb kalian, ya, atau Rabb Muhammad di atas kepala mereka. Bagaimana Allahu alam? Yang jelas singgasananya Allah dipikul, ya, oleh 8 malaikat. Dan sudah pernah kita jelaskan, ya, singgasananya Allah. Ayat kursi yang biasa kita baca itu. Ayat kursi, ayat berarti informasi, kursi berarti pijakan kaki raja di singgasana. Jadi ayat kursi adalah informasi tentang pijakan kakinya Allah di singgasananya. Apa yang sering kita baca? Wasi'a kursiyuhu, ya, telah menutupi, meluasi kursiyuhu, pijakan kakinya Allah, as-samawati wal ard, seluruh langit dan bumi. Bayangin tuh kalau singgasananya Allah Azza wa Jal, ya, tempat pijakan kakinya saja seluas langit dan bumi, nutupin langit dan bumi. Bagaimana malaikat yang mikul tuh, gitu kan? Yang mikul singgasana itu luar biasa gitu. Kemudian juga dalam surah Muddathir, dalil selanjutnya, ini dalil yang kelima, masih poin pertama, ya, perintah Allah untuk beriman dari dalil naqli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Ini surah Al-Muddathir, ya. Coba kita lihat Al-Muddathir ini lengkap ayatnya seperti apa itu, ya, karena di sini ada potongan saja. Ayat 31. Saya bacakan lengkap ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imanan wa la yartaba alladhina utul kitaba wal mu'minuna wa liyaqula alladhina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza arada Allahu bihadza mathala kadzalika yudillu Allahu man yasha' wa yahdi man yasha' وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. Dan tidaklah kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari para malaikat. Jadi yang menjaga pintu-pintu neraka adalah para malaikat. Dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya. Tentang jumlah malaikat yang tidak disebutkan, tapi bisa dirasakan bahwasanya jumlahnya sangat banyak. Sebagaimana tadi saya berikan contoh-contohnya. Dan agar orang-orang yang beriman, atau yang diberikan orang-orang yang beriman, dan orang-orang beriman tidak ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dan orang-orang kafir, maksudnya orang munafik dan orang kafir mengatakan, apa yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan. Demikian Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendakinya dan diberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri, dan sagar itu tidak lain hanyalah, dan sebenarnya ini semua adalah peringatan bagi manusia. Peringatan bagi manusia. Inti bahasan adalah ada kalimat malaikat, ya, yang menjaga neraka. Allah jadikan semuanya malaikat. Dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan, dalam buku ini tidak disebutkan, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Zabaniyah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran dengan sanad'u Zabaniyah, ya. Kalau seandainya orang-orang kafir itu mau memanggil-manggil Tuhan, memanggil-manggil suku-suku Arab untuk membantu mereka, kata Allah, maka kami pun akan panggil Zabaniyah. Kata ulama, Zabaniyah ini istilah bagi penjaga neraka. Dalam hadis Bukhari disebutkan, kalau seseorang menunggangi kuda dengan kecepatan tinggi, dengan perjalanan 100 tahun, kecepatan tinggi kuda 100 tahun jalan non-stop, maka seseorang yang tadi menunggangi kuda itu tidak atau belum bisa melewatin leher Zabaniyah yang menjaga neraka dari pundaknya. Jadi antara pundak ke lehernya Zabaniyah itu, ini orang kecepatan tinggi, larinya kecepatan tinggi, 100 tahun kuda itu belum bisa melewatin dari awal pundak ke lehernya saja. Itu bagaimana besarnya malaikat tuh, gitu kan? Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari juga pernah disebutkan, ada sebuah gunung namanya Gunung Hamir, gunung keledai.
Gunung ini kalau Bapak Ibu lagi kebetulan ke Madinah, pas mau menuju ke Mekah naik bus, habis checkpoint di Madinah itu sekitar 10 km, sebelah kiri ada gunung besar warna merah, seperti punggung keledai. Apa kata Nabi SAW? Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, nanti pada hari kiamat, punggung orang-orang kafir di neraka akan dibesarkan seperti gunung ini. Jadi manusia yang kafir itu nanti hari kiamat menjadi besar, sebesar itu ya punggungnya. Gunung Hamir itu besar sekali, luar biasa besarnya. Kalau mau dibandingkan dengan Gunung Uhud masih lebih besar gunung ini. Ini tinggi sekali Gunung Hamir ini. Sementara Gunung Uhud itu diameternya itu 3 km, gitu kan. Ini lebih besar mungkin 2-3 kali lipat dari Gunung Uhud besarnya gunung itu. Orang kafir akan dibesarkan sebesar itu di hari kiamat. Sementara yang menyiksa orang-orang kafir di neraka siapa? Para malaikat. Maka secara akal sehat nggak mungkin malaikat itu lebih kecil daripada orang manusia yang disiksa, gitu kan? Pasti mereka lebih besar, gitu. Memang mereka lebih besar, gitu. Kemudian dalam firman Allah SWT juga disebutkan Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Ini dalil yang ke-6, masih di poin pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum. Sedang malaikat-malaikat nanti pada saat penghuni surga masuk, dan insya Allah kita termasuk di antara mereka. Pada saat nanti orang-orang surga masuk ke surga, maka para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, keselamatanlah atas kalian berkat kesabaran kalian. Nanti kita masuk surga, begitu masuk ke pintu surga insya Allah, maka malaikat-malaikat kita akan lihat dengan mata kepala kita sendiri. Mereka akan masuk, kemudian nanti akan menyampaikan selamatan buat kalian, selamat, mengucapkan selamat bagi penghuni surga. Jadi mereka juga ngomong, gitu kan? Di dalam ayat yang lain Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, dan ini ulama mengatakan dalil nyata malaikat sudah ada sebelum manusia, jauh sebelum manusia sudah diciptain sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Dalam sebuah riwayat sahih yang lain dikatakan bahkan malaikat itu diciptakan sebelum surga dan neraka. Surga dan neraka sekarang sudah ada dari dulu, kan gitu. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala pada saat selesai menciptakan surga memanggil Jibril. Malaikat Jibril sudah ada dan berkata kepada Jibril, "Pergilah ke surga itu dan lihatlah serta berikan pendapatmu." Maka Jibril AS pun pergi ke surga lalu kembali mengatakan, "Ya Allah, tidak ada hambamu yang mendengarkan surga, dengar saja, kecuali pasti dia berusaha untuk masuk ke dalamnya. Dengar, belum lihat, karena luar biasanya fasilitasnya." Lalu Allah ciptakan neraka. Ini berarti surga lebih dulu diciptakan dari neraka. Tapi neraka sudah ada, cuman belum ada yang masuk dari manusia dan jin sekarang, gitu kan? Lalu neraka diciptakan oleh Allah, lalu Allah SWT berkata kepada Jibril, "Pergilah ke neraka dan lihatlah, berikan pendapatmu." Maka pergilah Jibril AS terbang ke sana, lalu kemudian dia kembali mengatakan, "Ya Allah, tidak ada seorang pun dari hambamu yang dengar aja neraka, kecuali dia sudah ketakutan, tidak akan mau masuk ke sana." Lalu kata Nabi SAW, Allah pun menghiasi surga dengan hal-hal yang dibenci, yang manusia malas buat. Sholat malam lagi enak tidur, orang lagi asyik-asyik makan, lagi cuaca panas disuruh puasa, ya. Orang lagi enak-enak bekerja disuruh jihad, perempuan disuruh tutup aurat, dibungkus dengan makarih namanya, ya, sesuatu yang kadang-kadang manusia merasa berat mengerjakannya, gitu kan. Lalu dibungkuslah neraka itu dengan syahwat, hawa nafsu, berbuat semaunya saja, mau bunuh orang, mau pukul orang, mau bohong, mau tipu, terserah, itu perbuatan yang syahwat. Maka kemudian Allah SWT berfirman lagi kepada Jibril, "Coba lihat sekarang, berikan pendapatmu." Maka setelah Jibril AS melihat surga, kembali mengatakan, "Ya Allah, saya tidak menyangka akan ada hambamu yang bisa masuk ke surga, karena pasti mereka nggak senang nih perbuatan-perbuatannya, gitu kan." Lalu pada saat melihat neraka dia mengatakan, "Ya Allah, saya tidak menyangka ada hambamu yang bisa lolos, pasti akan mereka masuk ke sini nih, gitu kan. Mereka masuk ke sini." Dan ini bukti nyata bahwasanya memang malaikat sudah ada
dari awal sebelum manusia, bahkan sebelum penciptaan surga dan neraka. Ingatlah kata Allah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan di muka bumi khalifah. Di muka bumi, sudah saya jelaskan semalam ayatnya ini ya. Jadi kata-kata khalifah artinya pemimpin yang menggantikan orang lain. Kenapa Abu Bakar dikatakan khalifah Rasulullah? Khalifah pemimpin kan, tapi sekaligus pengganti orang sebelumnya, itu diistilahkan dengan khalifah ya. Jadi kalau raja pertama itu tidak dikatakan khalifah sebenarnya, jadi dia penyambung gitu kan, makanya dikatakan khulafa rasyidin ya, pengganti-pengganti Rasulullah yang memang mendapatkan petunjuk. Rasyidin itu dapat petunjuk ya. Jadi dikatakan khalifah. Kenapa dikatakan khalifah? Karena Allah ingin menciptakan manusia sebagai pemimpin yang menggantikan kepemimpinan jin yang ada di muka bumi sebelum mereka. Karena memang jin sudah ada. Makanya pada saat Allah SWT ciptakan Adam lalu suruh malaikat semua sujud, iblis kan sudah ada di situ. Berarti mereka, iblis ini dan golongan syaitan sudah ada sebelum manusia, dan mereka memang disepakati ulama sudah ada di muka bumi. Aku hendak menjadikan seorang khalifah, pengganti daripada jin-jin itu di muka bumi. Mereka berkata para malaikat, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Maksudnya seperti jin-jin nanti itu sama aja. Padahal kami ini para malaikat senantiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikanmu. Rabb berfirman, sungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Yang kedua, dalil nakli, bahwasanya benar malaikat itu adalah berita dari Rasulullah SAW. Masih dalil nakli, wahyu ya. Tadi itu ayat-ayat saja, ada kurang lebih 6-7 ayat. Sekarang kita masuk ke hadis Nabi SAW. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam doa salat malam beliau, ini tadi yang saya sebutkan ya, Allahumma Rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil Fatir as-samawati wal ard, alimul ghaibi wasyahada, anta tahkumu baina ibaduka fima kanu fi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fi minal haqqi biidnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim ya. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail dan Rabbnya Israfil, pencipta langit dan bumi, yang maha mengetahui alam gaib dan alam nyata. Engkau lah yang akan memberikan keputusan di antara hamba-hambamu di dalam apa yang mereka perselisihkan di dunia. Tunjukkanlah aku dengan izinmu kepada kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka itu. Sesungguhnya engkau lah yang dapat memberi petunjuk kepada siapa saja yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Saksi bahasan ada penyebutan nama Jibril, Mikail dan Israfil. Beliau juga bersabda ya di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, attatis sama'u wa hukka laha an ta'itta ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa alaihi malakun sajid. Langit berbunyi bagaikan bunyi unta yang menanggung beban yang berat, dan sangat layak baginya mengeluarkan bunyi tersebut, karena tidaklah di dalamnya, di dalam langit itu terdapat tempat seluas 4 jari manusia, kecuali terdapat malaikat yang sedang sujud. Penuh dengan malaikat langit yang luas tuh. Maka saking penuhnya sampai-sampai berat dan langit mengeluarkan suara. Dari selanjutnya hadis yang ketiga adalah hadis riwayat Ibnu Abi Hatim, Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, innal baital ma'mura yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakin thumma la ya'udun. Sesungguhnya Baitul Ma'mur, sebuah tempat di langit ya. Kalau di sini disebutkan sebuah masjid di langit ketujuh yang dikelilingi malaikat, letaknya sejajar dengan Ka'bah. Menurut beliau, ya ini ada pendapat para ulama. Jadi tempat tawafnya para malaikat. Kalau Ka'bah tawaf kita, manusia dan jin. Kalau Baitul Ma'mur di langit ketujuh itu untuk para malaikat. Setiap hari dimasukin oleh 70.000 malaikat, lalu mereka tidak pernah kembali lagi. Artinya Allah SWT musnahkan mereka, diganti lagi dengan malaikat yang lain. Diganti lagi dengan malaikat-malaikat yang lain. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang lain riwayat Imam Malik dalam sahihnya dan juga Imam Bukhari tentang adanya malaikat yang berdiri di pintu-pintu masjid, terutama pada saat hari Jumat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza kana yaumul jum'ati kana ala kulli babin min abwabil masajidi malaika yaktubuna al-awwal fal-awwal fa idza jalasa al-imamu tawa'u as-suhufa wa ja'u yastami'una adh-dhikr." Apabila hari Jumat tiba, maka pada setiap pintu masjid ada malaikat yang khusus ditugaskan mencatat setiap orang yang masuk pada awal waktu.
Jadi masuk dicatat, masuk lagi dicatat. Jadi ini selain Raqib dan Atid ya, ini malaikat khusus mencatat orang yang awal-awal datang di Jumat. Lalu yang lebih awal daripada yang setelahnya. Terus malaikat mencatat mana yang lebih awal dari yang datang setelahnya. Lalu apabila imam telah duduk di mimbar, maksudnya khatibnya, maka mereka menutup lembaran-lembaran catatan tersebut dan mereka turut datang untuk mendengarkan nasihat atau khutbah. Jadi pada saat khutbah Jumat itu para malaikat juga lagi mendengarkan. Malaikat juga mendengarkan. Malaikat juga kadang-kadang menjelma jadi manusia. Kalau Allah izinkan, gitu kan? Seperti Jibril alaihissalam kadang-kadang datang dalam bentuk manusia. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu yang beliau mengatakan telah datang kepada kami satu waktu seseorang yang bajunya bersih, ya kulitnya bersih, rambutnya rapi, hitam pekat, tidak ada tanda-tanda safar dan tidak ada yang kenal. Datang tiba-tiba duduk di depan Nabi SAW lalu meletakkan lututnya di lutut Nabi SAW lalu mengatakan, wahai Muhammad, beritahukan kepada saya tentang Islam. Lalu Nabi SAW jelaskan apa itu Islam. Kemudian dia mengatakan, engkau benar. Kata Umar, kami pun heran, kok dia yang tanya, dia yang benerin. Kemudian dia tanya lagi oleh orang tersebut, ya, apa itu iman wahai Muhammad? Nabi SAW jelaskan ke 6 rukun iman. Maka orang itu mengatakan benar. Kata Umar, kami heran lagi dengan orang ini. Dia yang bertanya, kemudian dia membenarkan. Lalu ditanya lagi apa itu ihsan? Dijelaskan oleh Nabi SAW. Lalu dia mengatakan engkau benar. Kami heran lagi yang ketiga kalinya. Kok dia yang bertanya dan dia membenarkan? Biasanya orang bertanya itu malah ya mengambil informasi, tidak membenarkan. Lalu dia mengatakan kapan itu hari kiamat? Lalu Nabi SAW mengatakan yang bertanya dan yang ditanya tidak tahu. Nah, gitu. Kita dua-dua tidak tahu gitu. Lalu orang itu berkata, beritahukan kalau gitu saya tanda-tandanya. Kata Nabi SAW, tanda-tandanya adalah seorang budak dilahirkan oleh ibunya, ya seorang budak wanita melahirkan tuannya, gitu kan? Dan kalau pengembala kambing sudah berlumba-lumba membangun building-building yang besar di tengah kota, gitu. Seperti itu penyebutannya. Lalu orang itu pun pergi, kata Umar. Setelah orang itu pergi tidak ada yang bertanya. Kata Nabi SAW, wahai Umar, apa kau tahu siapa tadi yang datang itu? Kata Umar, saya tidak tahu, Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Nabi SAW, itu Jibril datang, gitu kan, mengajarkan kalian tentang agama kalian. Jadi menjelma menjadi manusia. Itu dilihat oleh para sahabat. Tapi bentuk asli malaikat itu belum pernah dilihat oleh sahabat. Kalau Jibril ya, kalau Jibril alaihissalam. Tapi kalau malaikat lain ada yang sempat lihat. Seperti kisah Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Pada saat beliau lagi sholat malam, kemudian beliau selesai sholat malam, antara sholat malam dengan subuh masih ada jeda waktu. Beliau duduk membaca surah Al-Kahfi. Dan karena panas, beliau duduk pindah dari rumahnya keluar ke halaman rumahnya. Dia sambil bawa anak kecilnya. Pada saat dia lagi baca surah Al-Kahfi karena suaranya bagus gitu kan, maka tiba-tiba kudanya itu merontak yang lagi diikat di pohon kurma. Dia berhenti membaca, kudanya tenang. Dia baca lagi Al-Quran, berontak lagi sampai 3 kali. Dia bilang begitu ketiga kali maka saya tiba-tiba melihat ke langit dan saya melihat beberapa cahaya putih melembus langit. Maka saya pun segera ke masjid dan menanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tadi kejadiannya begini. Kata Nabi SAW, wahai Usaid, kalau seandainya kau baca, ya ada sumpahnya Nabi, demi zat yang jiwaku ubun-ubunku dalam genggamannya, kalau seandainya kau tetap membaca Quran sampai pagi, sampai terbit matahari, maka seluruh penduduk Madinah akan melihat malaikat yang datang mendengarkan bacaanmu. Jadi ada sahabat yang melihat tapi bentuk cahaya, tidak melihat poster yang sebenarnya, yang ada cuma menjelma jadi manusia. Kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari, ahyanan yatamassalu lil malak rajulun fayukallimuni fa'ai ma yakul. Kadang-kadang malaikat Jibril itu tampak kepadaku dalam bentuk manusia, lalu ia bicara kepadaku dan aku pun menyadari apa yang ia katakan. Tiba-tiba aku bisa menangkapnya. Padahal ini adalah malaikat Jibril, cuma bentuknya seperti manusia. Nabi SAW sudah tahu itu adalah Jibril. Juga ada malaikat yang ditugaskan untuk bergantian mengawasi manusia. Mengawasi manusia siang dan malam hari, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, yata'aqabuna fikum malaikata bil-laili wal malaikata bin-nahar. Para malaikat malam dan malaikat siang bergantian mengawasi kalian. Ya, dalam hadis lain dikatakan dari pagi sampai menjelang asar, itu tugas yang pertama. Malaikat yang lain datang di waktu asar sampai pagi lagi kembali. Jadi seperti itu mereka saling bergantian. Yang ketiga, penglihatan. Saya tutup dengan ini karena sudah sebentar lagi azan ya. Penglihatan sejumlah besar para sahabat Nabi kepada malaikat di dalam perang Badar
Juga penglihatan mereka secara kolektif tidak hanya satu kali ketika malaikat Jibril alaihissalam pembawa wahyu yang terpercaya, di mana kadang-kadang Jibril datang dalam rupa sahabat Nabi yang bernama Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi ini adalah sahabat yang sangat tampan, ahli perang dan sangat luar biasa ya dalam memahami hukum halal haramnya Allah. Jibril sering datang dalam poster dia, maka dari itulah mereka dapat menyaksikannya. Di antara riwayat yang paling masyhur adalah hadis Umar bin Khattab yang tadi sudah saya jelaskan, gitu kan. Yang keempat dan terakhir adalah berimannya miliaran manusia. Ini semua masih dalil nakli ya. Pengikut para rasul dan setiap zaman dan tempat kepada para malaikat. Mereka meyakini dan membenarkan apa yang diberitakan oleh para rasul tentang malaikat tanpa keraguan sedikit pun. Jadi jelas para nabi-nabi pun sudah memberitahukan kepada kita tentang ada semua nabi, 124 ribu nabi, diantaranya 313 rasul, semua menyampaikan kepada umatnya bahwasanya ada malaikat. Ini bukti nyata, berarti masih dalil nakli ya, masih wahyu sebenarnya, karena para malaikat para nabi-nabi yang menyampaikan kepada kaumnya, dan miliaran pengikut para nabi tersebut mengiyakan, mengimani itu. Ini termasuk dalil nakli yang beliau sebutkan. Allahu a'lam. Sudah masuk waktu? Baik, insya Allah sebentar kita lanjutin sedikit dalil-dalil akli agar bab masalah malaikat ini sudah selesai, dan kita akan buka tanya jawab seperti biasa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Melanjutkan dulu dalil-dalil akli tentang adanya malaikat, dalil-dalil secara akal. Yang pertama kata beliau, sesungguhnya akal sehat tidak akan mengingkari wujud malaikat dan tidak akan menafikannya, menolaknya. Sebab akal tidak akan mengingkari atau menafikan kecuali apabila ada dua hal yang saling bertentangan, seperti sesuatu dikatakan ada dan tidak ada dalam waktu yang bersamaan, atau ada dua hal yang kontradiktif, seperti ada gelap dan terang secara bersamaan. Sedangkan beriman kepada malaikat sama sekali tidak demikian. Jadi jelas secara akal mestinya malaikat bisa diyakini ada, karena orang hanya ada meyakini atau tidak meyakini. Dan berarti dengan adanya orang meyakini lebih dekat secara akal sehat itu pasti ada. Karena tidak ada kontradiktif sebenarnya di sini, bukan satu benda yang bersamaan yang tidak mungkin bersatu seperti terang dan gelap dalam waktu bersamaan tadi. Yang kedua, apabila sudah diakui bersama oleh segenap orang yang berakal bahwasanya adanya bekas jejak sesuatu menunjukkan adanya sesuatu tersebut, maka sesungguhnya para malaikat mempunyai banyak bekas dan tanda yang memastikan wujud mereka dan menegaskannya. Di antaranya yang pertama adalah sampainya wahyu ilahi kepada para nabi dan para rasul. Jadi itu jejak pastinya ada malaikat karena menurunkan wahyu kepada para nabi. Sebab kebanyakan wahyu itu sampai kepada mereka melalui Ar-Ruhul Amin, atau nama lainnya Jibril, malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Ini adalah bekas atau tanda yang sangat jelas tidak dapat diingkari. Ini membuktikan dan menegaskan akan adanya malaikat. Yang kedua, tanda bekasnya adanya malaikat kematian manusia karena ruhnya dicabut, juga merupakan tanda yang sangat jelas yang membuktikan eksistensi malaikat maut atau malaikat pencabut nyawa dan para pembantu-pembantunya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Sajdah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakanlah hai Muhammad kepada seluruh umatmu, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut ruh kalian akan mematikan kalian. Ketiga, terjaganya manusia dari gangguan dan kejahatan jin dan syaitan sepanjang hidupnya. Padahal manusia hidup di sekeliling mereka dan mereka dapat melihatnya, namun manusia tidak dapat melihat. Jin dan syaitan dapat menyakiti dan mengganggu manusia, sedangkan manusia tidak dapat menyakiti dan mengganggu mereka atau menolak kejahatan mereka. Ini semua merupakan bukti akan adanya malaikat penjaga manusia. Mereka selalu memelihara manusia dan melindunginya, sebagaimana Allah tekankan kekal dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfi yahfadunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat jamak
ya, ada banyak malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Poin ketiga yang terakhir secara akal, bahwasanya malaikat ada, tidak dapat melihat sesuatu karena kelemahan pandangan mata atau karena tidak mempunyai kesiapan yang sempurna untuk melihat sesuatu itu, tidak menafikan wujud sesuatu tersebut. Sebab banyak sekali sesuatu yang ada di alam nyata ini yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, namun kini bisa dilihat dengan jelas menggunakan kaca pembesar atau dikenal dengan mikroskop, gitu kan. Jadi beliau ingin tekankan di sini poin terakhir adalah semua yang bisa dilihat dan tidak bisa dilihat dengan mata tapi bisa dirasakan banyak di alam nyata ini, termasuk sifat manusia sendiri ya, karakter-karakter kita, gitu kan, rasa sakit, rasa senang, rasa sedih, kita rasakan tapi nggak bisa dilihat kan. Berarti ada sesuatu yang kita bisa rasakan di alam kita ini tapi nggak kelihatan. Nah itu tidak menafikan wujudnya karena ada. Begitu pula dengan malaikat itu, begitu pula dengan malaikat. Sampai ulama menegaskan bahwasanya kalau ada orang niat ingin melakukan satu perbuatan baik, maka pastikan pada saat dia tiba saatnya untuk mengerjakan, itu akan ada malaikat yang mengingatkannya. Seperti contoh, kalau anda mau tidur malam hari, niat mau bangun sholat tahajud coba. Maka di malam hari itu, di waktu yang kita niatkan, coba nanti malam saya mau bangun jam 3 deh tahajud. Jam 3 subhanallah terkaget, gitu kan. Nah ini ulama tekankan itu adalah upaya malaikat yang membangunkan seseorang tadi. Sama halnya kalau orang bermaksiat, pada saat dia bermaksiat yang membuat dia ragu melakukan itu siapa? Malaikat yang mengingatkan dia, gitu kan. Campur tangan malaikat, jangan itu zina, jangan kau ambil nanti kamu kebongkar kalau kamu mencuri. Jadi banyak peringatan dari malaikat. Cuman dari sisi lain syaitan yang memang menjadi korin kita melawan itu, berusaha enggak apa-apa, enggak ada yang lihat dan seterusnya. Nanti tinggal manusia ngikutin yang mana. Tapi ini menandakan sebagaimana syaitan ada menggoda manusia, maka malaikat ada juga menjaga manusia. Tapi mereka juga punya batas-batas tertentu yang tidak bisa mereka lampau. Jadi malaikat tidak bisa pegang tangan kita, ayo bangun, dipaksa, enggak bisa gitu kan. Atau memaksa kita untuk beribadah, dia cuma bisa mengingatkan. Sebagaimana syaitan juga cuma bisa membisikkan. Itu yang Allah berikan wewenang kepada mereka. Jadi ini bukti nyata. Banyak hal-hal yang tidak dijangkau dengan mata manusia tapi bisa dirasakan. Keberadaan ini berarti tidak menafikan banyak hal yang tidak bisa kita lihat tapi memang betul-betul ada. Allahu a'lam. Baik, sampai sini kalau ada yang mau bertanya silahkan. Berhubungan dengan masalah malaikat ini. Dari ibu-ibu ya? Ya, jazakallah khair. Ustadz, apa perlu mengazankan bayi yang baru lahir? Khilaf di antara ulama tentang kesahihan hadisnya, tapi kalau saya pribadi berpegang pada pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam buku beliau Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Wulud, gitu kan. Memang khusus bicara masalah hukum anak-anak bayi, memberikan nama, mengakikahkannya, kan gitu. Kemudian mencukur rambutnya dan menimbangnya, itu ada hukum khusus beliau susun. Dan beliau mengangkat banyak hadis berhubungan dengan masalah azan ini ya, dan itu cukup banyak karena banyak jalurnya, maka sampai pada tingkat dihasankan oleh para ulama, diterima. Kalau azan di telinga kanannya, gitu kan. Kalau iqamah ini memang yang banyak dilemahkan. Kalau iqamah memang itu banyak yang dilemahkan oleh para ulama dan belum ada penguat hadis yang lain. Allahu a'lam. Apa yang perlu dilakukan suami ketika melihat anaknya baru lahir ke dunia? Dan apakah ari-ari baiknya dilarung dalam sungai atau dikubur dalam tanah? Jadi biasa saja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, katakan alhamdulillah karena kedatangan bayi tersebut, kan gitu. Kemudian coba mengazankan dari telinga kanannya, lalu kemudian di hari ketujuhnya dia memberikan hak yang mutlak, menumpahkan atau menyembelihkan 2 ekor kambing kalau anak laki-laki dan 1 ekor kambing kalau anak perempuan. Untuk anak laki-laki, untuk laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Kemudian dia mencukur rambutnya dan menimbangnya dengan timbangan emas atau perak dan menginfakkan, sedekahkan nilainya. Kemudian dia juga ya memberikan nama. Selama 7 hari menunggu hari akikahnya itu dianjurkan agar mentahniknya, mengunyah kurma yang halus, tempelkan di langit-langitnya. Dan itu dianjurkan dilakukan oleh orang-orang soleh, termasuk ayahnya atau ibunya sendiri boleh, gitu kan. Tapi kalau ada orang soleh maka tidak ada masalah.
sebagaimana banyak bayi Madinah di Madinah itu ditahnik oleh Nabi SAW, seperti Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini, anaknya Asma binti Abi Bakar, cucunya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang terkenal ya. Jadi pada saat itu orang-orang Yahudi menyebarkan berita tidak anak orang-orang Islam tidak ada lahir anak laki-lakinya, dan memang selama 4 bulan berturut-turut setelah hijrah setiap bayi lahir perempuan, nggak ada laki-laki. Maka orang-orang Yahudi sebarin berita bahwasanya ya orang Islam sudah kami sihir, nggak akan ada anak laki-laki mereka lagi. Nah, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu berangkat dari Mekah ya, dengan Zubair bin Awam hijrah ke Madinah, dan pada saat itu Asma lagi hamil. Beberapa hari kemudian melahirkan dan lahirlah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu ajma'in. Dan ini dikatakan ya anak yang lahir pertama laki-laki setelah hijrah Nabi SAW. Maka seluruh umat Islam senang menggoyong gitu kan, membawa bayinya Ibnu Zubair dan membawanya ke depan Nabi SAW, dan Nabi SAW mentahniknya dengan kurma, mengunyah kurma kemudian memasukkan di mulutnya dan ditempelkan di langit-langitnya. Maka dikatakan dalam hadis Bukhari, yang pertama masuk ke dalam perut Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair adalah air liur Nabi SAW karena ditahnik oleh Nabi SAW. Tapi yang jadi bahasan adalah orang soleh dianjurkan mentahnik bayi tersebut, boleh juga orang tuanya gitu kan. Itu kurang lebih selebihnya maka dia tinggal melakukan mendidiknya, memberikan nafkah, kewajiban orang tua umumnya. Kalau orang yang mengetahui temannya mendapatkan anak, disunnahkan mendoakan, membaca barakallahu fi mauhubin laka, barakallah, semoga Allah memberkahi kamu. Boleh kita mengatakan barakallahu lakuma untuk ayah dan ibunya, semoga Allah memberkahi kalian berdua, fi mauhubin lakuma, ya, terhadap bayi yang telah dikasih ini, wa syakartuma wahib, dan semoga kalian berdua bersyukur kepada Allah atas kelahirannya. Wa balagha kalau laki-laki, kalau perempuan wa balagat pakai ta, asyuddahu kalau laki-laki dan perempuan asyuddaha, dan semoga dia tumbuh besar sempurna gitu kan, baik imannya ataupun fisiknya. Ini dianjurkan kita mendoakan kepada saudara kita yang baru mendapatkan bayi. Salah satu waktu makbulnya doa yaitu antara azan dan iqamah. Bagaimana dengan wanita yang sholat sendirian di rumah tanpa ada azan dan iqamah? Apa bisa mendapatkan keutamaan ini? Bisa didapatkan, tapi dia harus ikutin azan dan iqamah masjid, gitu kan? Azan dan iqamah masjid. Jadi di sini ulama mengatakan yang dimaksud dengan azan dan iqamah yang mustajab doa itu adalah azan dan iqamah yang awal waktu. Awal waktu. Jadi kalau ada orang jam 2 siang baru mau sholat duhur, kemudian dia baru azan, kemudian dia iqamah, nah antara azan iqamahnya tidak berlaku doa yang mustajab itu. Karena doa mustajab ini di awal waktu, khusus itu. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW dan diperhatikan oleh para sahabat, bahwasanya mereka melakukan doa-doa itu di antara azan dan iqamah di sholat awal, ya, di sholat awal waktu, di sholat awal waktu. Allahu a'lam. Jadi bisa didapatkan. Ya, kalau misalnya kita dengar azan, ibu-ibu lagi masak atau lagi di rumah tahu azan, apalagi kalau bisa kita lihat, berikan peringat ya di HP kita bahwasanya ini sudah masuk waktu sholat misalnya. Nah kita tahu gitu kan, atau terdengar azan di masjid dekat rumah. Alhamdulillah di Indonesia ini sangat mudah karena masjid banyak gitu kan, terdengar suara azan. Nah, dengar azan, antara azan iqamah gunakan maksimal untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kali di kantor saya sholat berjamaah dengan imam yang terlalu cepat sholatnya. Di rakaat pertama saya belum selesai membaca Al-Fatihah, imam sudah ruku. Saya baru selesai membaca Al-Fatihah ketika imam i'tidal. Lalu saya buru-buru menyelesaikan rukun yang tertinggal. Ini sholat sir. Apa benar perbuatan saya ini Ustaz? Kalau Imam Syafi'i, Anda harus selesaikan Al-Fatihah. Mazhab Syafi'iyah mengatakan seseorang itu masih boleh ketinggalan 3 gerakan. Misal dari takbir gitu kan, belum baca Al-Fatihah imam sudah ruku. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah harus baca Al-Fatihah walaupun imamnya sudah i'tidal, dia tetap baca Al-Fatihah. Ini dalam mazhab Syafi'iyah. Sampai 3 gerakan, sampai imamnya sujud, gitu kan? Batas maksimal tuh. Enggak boleh melampaui itu. Kalau jumhur ulama mengatakan tidak ada kewajiban. Dia wajib baca Al-Fatihah tapi tergantung kondisi imamnya. Misal Anda datang sholat sir, sholat duhur dan asar. Sir ini saya kecilin suara ya, kalau bapak ibu yang belum tahu. Sholat sir tadi yang ditanyakan oleh ibu yang bertanya ini, yang kecilin suara duhur dan asar. Kalau sholat sir sedang terlaksanakan gitu kan, maka kita datang ternyata imam baru kita Allahu Akbar, imam sudah ruku. Jumhur ulama mengatakan ikut ruku biar belum baca Al-Fatihah.
Kalau kita takbir dan ternyata masih ada jeda waktu kesempatan baca, wajib baca. Wajib. Kalau sholat sir ya, sholat kecilin suara. Bukan hilangin suara, sir itu ngecilin suara. Jadi nggak ada ceritanya baca dalam hati. Dibaca dengan lisan, terdengar, sir itu kecilin. Kalau dalam hati apalagi tutup mata, tambah banyak khayalannya. Ya. Makanya yang dianjurkan sholat itu mata terbuka dan dihadapkan ke tempat sujud. Ya, sabda Nabi SAW, Allah terus memandang wajah seorang hamba yang matanya terus ke arah tempat sujudnya. Nggak boleh tutup, itu syaitan yang goda, tutup supaya kamu lebih khusyuk, enggak. Paling 1 menit 2 menit khusyuk, selebihnya menghayal tuh. Sama juga dengan sholat sir itu ngecilin suara, bukan hilangin ya. Nggak boleh hilangin, kecilin, cuman kita yang dengar. Kalau sholat jahriyah, ngerasin suara, subuh, maghrib, isya. Maka ini jumhur ulama mengatakan tidak ada Al-Fatihah bagi makmum. Gak usah baca Al-Fatihah. Karena bacaan imam adalah bacaan makmum. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Dan dalam hadis lain juga Nabi SAW pernah memimpin sholat jahar, maghrib, ngerasin suara. Begitu selesai waladdallin, lalu para sahabat di belakang berlumba-lumba baca Al-Fatihah. Gitu kan? Begitu selesai salam kata Nabi SAW, Mali unazi'. Kenapa tadi saya terganggu bacaan karena kalian berebut berbaca di belakang saya? Kata para sahabat, setelah itu kami nggak pernah baca lagi Al-Fatihah di belakang Nabi SAW pada kalau sholat jahar, ngerasin suara. Dan ini juga ulama mengatakan kena dibaca, diambil dari firman Allah, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. Kalau Quran dibaca, maka dengarkanlah baik-baik dan ikutin. Dan dalam hadis dikatakan, إِنَّمَا جُئِلَ الْإِمَامِ لِيُتَمَّ بِهِ الصَّلَاةِ. Imam dijadikan untuk menyempurnakan sholat, gitu kan? Kalau dia takbir bertakbirlah, kalau dia rukuklah, kalau dia itidallah. Selalu disuruh ikutin imam, disuruh ikutin imam. Jadi seperti itu gambarannya. Tadi saat sholat asar, saya sholat berjamaah berdua saja. Saya akhwat dengan seorang ikhwan di musola kantor yang bebas dimasuki siapa saja. Saat akan tahiyat akhir, imam naik berdiri karena mengira baru rakaat ketiga. Saya tidak sadar dan mengira imam sedang tahiyat juga. Jadi saya tahiyat akhir, imam berdiri, saya baru sadar saat imam mengucapkan Allahu Akbar. Bukannya Assalamualaikum warahmatullah. Di sini saya baru mengucapkan Subhanallah. Ya. Setelah imam menyelesaikan rakaat kelimahnya, saya salam bersama dengan imam salam. Apa benar yang saya lakukan ini Ustaz? Gimana status sholat asar saya? Jadi yang pertama, kalau wanita sholat, ya, khilaf diantara ulama, sahkah sholat seorang wanita yang sholat hanya berdua dengan laki-laki yang bukan mahramnya? Ini dulu hukum. Kalau Imam Syafi'i nggak sah. Imam Syafi'i nggak boleh kalau imamnya laki-laki bukan mahram sholat dengan perempuan bukan mahram, nggak boleh. Walaupun perempuannya lebih dari satu. Kalau Imam Syafi'i begitu, rahimahullah sangat tegas masalah ini ya. Tapi jumhur ulama mengatakan boleh saja. Kalau memang itu tempat yang dipakai sholat dan kemungkinan ada makmum yang datang, gitu kan? Memang betul-betul bukan cuma berdua murni, yang kemungkinan ada orang datang ya sudah, itu nggak masalah menurut jumhur ulama. Ini hukum dulu. Artinya jumhur ulama lebih luas dalam masalah ini. Asal memang tidak terjadi fitnah, karena dalam sholat pun tidak boleh berkhalwat. Tidak boleh berduaan saja, gitu kan? Kecuali dalam keadaan darurat. Seperti banyak kasus di Indonesia ini, kadang-kadang di masjid-masjid besar itu, ya subhanallah, ada orang pacaran, haram, nggak boleh, kan? Jalan berdua. Tapi menunjukkan kepada pacarnya kalau dia alim mampir sholat berjamaah berdua. Sahkah sholatnya? Imam Syafi'i bilang tidak sah, kecuali dia ikut berjamaah sama orang umumnya. Tapi kalau dia cuma berdua sholat, ini bukan mahram, seperti itu kurang lebih. Tapi jumhur ulama mengatakan dipisahkan antara perbuatan salat dia dengan perbuatan ibadahnya. Kemudian yang berhubungan dengan masalah hukum yang lain, ya. Kalau seandainya seorang wanita mengetahui imamnya salah, apa yang dia harus lakukan? Bukan mengucapkan subhanallah, menepuk punggung tangannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Ahmad, menepuk punggung tangan yang memberikan suara. Menepuk itu menandakan imamnya sudah harus tahu. Makanya jadi imam pun tidak boleh sembarangan, harus tahu ya adab-adab. Kalau laki-laki mengatakan subhanallah di belakang berarti ada bacaan atau gerakannya yang salah. Kalau perempuan menepuk punggung tangannya berarti ada kesalahan yang dia harus tahu.
yang dia harus tahu. Ini hukum lain ya. Sisi yang lain dari pertanyaan ini, bagaimana sholat saya tadi? Saya tidak tahu. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah bebankan hambanya melampaui kapasitasnya. Ibu bukan sengaja tadi kan? Emang kebetulan lagi di saf wanita tidak tahu. Ternyata imamnya ini lupa, dia tambah 5 rakaat. Gitu kan? Tadi dia berdiri, kemudian ternyata ibu kira dia sudah salam, ternyata dia takbir. Maka ibu pun akhirnya mengikutin dia salam bersama-sama. Sahkah sholatnya? Insya Allah sah. Karena bukan dia sengaja ya. Bukan dia sengaja. Yang tidak boleh itu, kalau anda sudah yakin 4 rakaat, imamnya lupa nih. Imamnya berdiri lagi rakaat kelima. Kita ingatin subhanallah, dia nggak mau. Ngotot. Dianggap dirinya benar. Apa yang harus anda lakukan? Ikut dengan imam. Tetap ikut dengan imam. Nggak boleh, walaupun kita 4 sudah yakin, tetap kita ikut dengan imam. Gitu kan? Tetap ikut dengan imam. Kata Nabi SAW, kalau imam benar, dia dapat pahalanya dan dapat pahala kalian. Kalau dia salah, kalian dapat pahala dan dia mendapatkan dosanya. Jadi tidak boleh sembarangan jadi imam memang. Ya, seperti itu gambarannya. Ada lagi? Kenapa nggak ada yang tanya masalah malaikat nih? Kok jadi sholat nih? Sebentar, yang di belakang lebih dulu, afwan. Waalaikumsalam. Tadi digambarkan bahwasanya malaikat banyak mencegah kejadian. Apakah malaikat ini tidak bisa mengarahkan kita ke yang baik saja? Artinya kalau kita solusi jangan, tidak bisa. Malaikat lakukan itu Pak. Jadi malaikat menuntun kita. Coba Bapak pekah. Kalau ingin melakukan satu perbuatan pelanggaran agama, itu pasti ada bisikan dalam hati kita yang melarang, kesannya tidak boleh. Dan bersamaan dengan waktu itu juga, setan akan membisikkan kita nggak apa-apa. Jadi ini bentrok memang, tinggal manusia mau pilih yang mana. Jadi malaikat selalu nuntun kita kebaikan, tidak pernah nuntun yang tidak baik. Ya itu terjadi, seperti Bapak bilang tadi, itu sebenarnya ada malaikat itu. Makanya kita pekah, dan tadi sudah saya kasih beberapa contoh kan. Termasuk kalau kita niat mau bangun sholat malam saja, itu terbangun, itu peringatan. Dan kadang-kadang kita terbangun lihat jam, pasti ada terlihat di hati kita waktunya sholat malam. Tapi syaitan datang membisikkan, mengatakan belum, masih lama dan seterusnya. Tinggal kita memilih yang mana, gitu kan? Seperti itu. Contoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu saya mendapat video yang isinya adalah pertempuran antara musuh Allah dan orang-orang setia. Yang di situ terdapat rudal yang jatuh, kemudian ditembak oleh orang-orang setia. Dan musuh Allah, kemudian rudal itu meledak. Tetapi sebelum meledak itu ada bayangan seolah-olah kuda terbang yang menggambarkan seolah-olah itu malaikat. Pertanyaan saya adalah apakah itu benar? Dan yang kedua, kalau kita mempercayai itu, ternyata itu tidak benar, apakah kita terjebak di dalam kesyirikan? Nah, itu benar, itu bisa terjadi. Sebagaimana tadi saya kasih contoh, Usaid bin Khudair sahabat Nabi yang baca surah dan malam-malam dia lihat cahaya putih, itu bisa terjadi. Abbas, ya sebentar, Abbas radhiyallahu anhu paman Nabi. Abbas ini badannya besar, tinggi besar orangnya. Abdullah bin Mas'ud kecil kurus gitu. Waktu terjadi perang Badar, ya kan gitu. Abbas ini masih kafir, belum masuk Islam dan ikut dengan pasukan orang-orang kafir Quraisy dan tertawan. Yang tawan dia siapa? Abdullah bin Mas'ud. Waktu Abdullah bin Mas'ud pegang tangannya, Abbas teriak-teriak kesakitan. Sampai para sahabat bingung, kayak nggak masuk di akal. Tangannya Ibnu Mas'ud itu dua, megang satu tangannya Abbas. Gitu. Bayangin aja bagaimana besar tangannya Abbas gitu kan. Radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Mas'ud itu kecil sekali, kurus sekali gitu. Saking kurusnya sampai pernah dalam riwayat lain Abdullah bin Mas'ud naik di atas pohon kurma, tertiup angin kelihatan betisnya kecil sekali. Sampai sahabat pada tertawa gitu. Lalu Nabi SAW mengatakan jangan kalian tertawakan betisnya Ibnu Mas'ud, karena betis itu di timbangan Allah hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud gitu kan. Ya, memang itu bukan itu tolak ukurnya. Tapi di sini setelah Abbas masuk Islam, para sahabat sempat bertanya, wahai Abbas, poster kamu sebesar ini, Abdullah bin Mas'ud seperti itu, kamu teriak-teriak pada saat kamu dipegang. Kata Abbas, yang saya lihat bukan Abdullah bin Mas'ud, tapi seseorang yang mengalahkan poster saya, ya gitu.
yang menggunakan baju putih, yang memegang tangan saya dan saya merasakan sakit yang luar biasa. Nah di sini ulama mencatat, menulis dalam buku-buku sejarah tentang hadirnya malaikat yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal di perang Badar itu disaksikan oleh orang-orang kafir. Mereka lihat itu. Mereka lihat itu. Jadi ada memang orang-orang yang Allah SWT berkaruniakan itu. Allahuan. Jadi bukan mustahil itu. Masalah ada malaikat yang pecahin rudal kah, ada malaikat yang melakukan apalah, tertangkap dengan kamera, bisa terjadi. Pada saat beberapa waktu lalu, mungkin kurang lebih ya kisah ini 6 bulan lalu, saya dapat cuplikan dari beberapa teman di Saudi, itu di Masjid Nabawi, pada saat lagi khutbah Jumat, di salah satu tiangnya ada orang cahaya putih semua. Dan itu jelas. Jadi dia seperti duduk mendengarkan khutbah. Jelas sekali putih. Cuma mungkin antum coba ketik deh, malaikat di Masjid Nabawi. Mungkin masih ada cuplikannya gitu kan. Sempat terjadi dialog besar antara para dai-dai ini, teman-teman saya ini pada dialog nih. Ini benar enggak? Ini benar enggak? Ini gimana gini? Kalau orang nanya dan seterusnya. Akhirnya kami simpulkan satu kalimat yang menarik nih. Benar atau tidaknya itu enggak mempengaruhi iman kita tentang adanya malaikat. Kalau kita anggap benar pun ya sudah, itu kan kita wajib imanin. Memang ada, wajarlah memang mereka dari cahaya warna putih dan aja. Kenapa harus heran? Nggak usah heran gitu kan? Bukan sesuatu yang aneh bagi orang beriman. Kalaupun itu sebuah rekayasa, ya terlalu iseng orang kalau mau buat rekayasa gitu. Jadi yang jelas itu bisa saja terjadi gitu kan? Jadi bukan mustahil. Jadi tidak ada yang mustahil. Apalagi di medan jihad. Memang itu medan di mana mereka hadir. Kita sudah punya bukti di perang Badar gitu kan? Kita juga punya bukti di perang Hunain, gitu kan? Bagaimana mereka memang hadir, tapi di perang Badar ikut partisipasi melawan musuh. Kalau di perang Hunain cuman hadir, standby kalau Nabi suruh, ya baru mereka ikut partisipasi, gitu kan? Itu dengan seperti itu. Jadi bukan mustahil, itu bisa saja terjadi. Bisa terjadi. Itu memang rukun iman kita, Allah alam. Gitu ya. Ada lagi? Surah Al-Kahfi apa nih? Malaikatnya? Sihir. Al-Baqarah 102. Ya, bukan Al-Kahfi ya. Tadi antum ikut awal nggak? Kan anda sudah jelasin tuh Harut dan Marut di awal ya. Bahwasanya mereka dua malaikat yang sengaja minta kepada Allah diberikan hawa nafsu. Mereka yang minta itu. Iya, jadi mereka meminta kepada Allah SWT. Jadi mereka tidak punya hawa nafsu. Ini riwayat yang sampai kepada kita tentang kisah Harut dan Marut. Kok bisa ada malaikat yang Allah turunkan di kota Babilonia, gitu kan? Kemudian mereka mengajarkan manusia sihir. Bagaimana kisahnya? Nah ini kisahnya. Mereka meminta kepada Allah agar dikaruniai hawa nafsu seperti manusia. Sampai terjadilah mereka tidak bisa kontrol. Seperti tadi panjang lebar saya sampaikan ceritanya kan. Dan mereka tidak bisa kontrol, akhirnya mereka lebih didominasi oleh hawa nafsunya. Mengajarkan orang ilmu-ilmu sihir. Sampai pada tingkat itu. Tadi apa lagi selain itu? Tidak, bukan. Jadi pertanyaan malaikat yang mengatakan ya Allah, ya, apakah engkau akan menciptakan khalifah, gitu kan, di muka bumi nanti yang akan membuat kerusakan seperti jin dan seperti jin yang sebelumnya menumpahkan darah dan membuat kerusakan. Kata para ulama, di sini pertanyaan malaikat ini bukan pertanyaan pembangkangan, bukan. Tapi pertanyaan malaikat atau aku ingin protes Allah, bukan itu, jangan difahami itu ya. Karena malaikat ini makhluk yang patuh dan tunduk kepada Allah. Tapi pertanyaan mereka ini ingin mempertegas, ingin memperjelas tugas kami apa nih. Karena terbukti setelah itu apa yang Allah perintahkan ada tugas kan. Mereka harus sujud kepada Adam. Jadi pertanyaan malaikat lebih tertuju kepada apa tugas kami kalau kalau engkau sudah ciptakan itu ya Allah, gitulah. Kesannya begitu. Ada lagi? Ya. Allah pernah katanya ketika itu ada seorang kafir yang baik
Allahu alam Pak, saya tidak tahu. Baru pertama kali saya dengar tuh. Jadi Allahu alam ya Pak ya. Tapi kalau saya tangkap dari kisahnya ini malah bisa nanti menilai negatif. Seakan-akan ada seorang muslim yang sengaja mau menipu Rasulullah SAW gitu kan. Ada seorang muslim yang mengatakan, ya Rasulullah, si fulan kafir ini mengambil baju perang Anda padahal dia yang ambil gitu kan. Itu berarti seperti seakan-akan ada seorang sahabat yang sengaja mencuri baju perang Nabi, kemudian menuduh orang kafir yang mencurinya. Ini baru pertama kali saya dengar Pak riwayatnya, Allah alam. Kalau benar atau tidaknya saya tidak tahu. Baik, saya baca dulu ini. Pada waktu kita mengajarkan doa keluar kamar mandi kepada anak kita dengan mengucapkan gufranak. Ini artinya pengampunanmu ya. Kemudian kita menjelaskan asma dan sifat bahwa Allah itu Ghafur, Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Apakah ini diperbolehkan dan tidak menyalahi sunnah? Demikian juga dengan doa-doa sehari-hari yang lainnya, apakah boleh kita pergunakan untuk menjelaskan asma sifat Allah kepada anak kita? Malah sangat tepat, benar sekali. Setiap terlintas ya, apapun yang bisa kita jelaskan di situ hubungan dengan Allah SWT itu nggak ada masalah. Karena memang ghufranak artinya pengampunanmu, memang itu sifatnya Allah SWT. Ghafur, benar. Jadi kan nggak ada masalah. Kita melihat misalnya ada orang atau ada hewan berkasih sayang. Misal sapi atau ada hewan kucing menyayang anaknya. Bolehkah kita mengatakan ini tanda Allah itu penciptanya memiliki sifat penyayang? Benar. Itu kan kita bukan samakan Allah dengan hewan itu, tapi yang memberikan sifat kasih sayang ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu benar. Gitu kan? Itu benar. Jadi itu tidak ada masalah, insyaallah, tidak menyalahi sunnah. Ada lagi? Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, bahwa malaikat dan iblis dan syaitan itu selalu bertolak belakang. Kemudian kita juga mendengar banyak bahwa di zaman Rasulullah SAW, sahabat Rasul SAW membaca anda datanglah cahaya dan sebagainya. Jika itu terjadi pada zaman sekarang ini, nah, bagaimanakah kita membedakan apakah itu malaikat ataukah itu syaitan, dan bagaimana agar supaya kita tidak terjebak dengan tipu daya syaitan? Jadi malaikat itu tidak pernah menginstruksikan sesuatu. Malaikat itu tidak akan pernah bicara, tidak akan instruksikan sesuatu, tidak titip pesan apa, nggak ada. Kalau syaitan pasti ada pesannya, gitu kan? Pasti ada sesuatu karena dia ingin menyesatkan manusia. Dan malaikat itu datang memang hadir, seperti misalnya dikatakan majelis ilmu seperti ini, hadis sahih kan? Tidak ada satu kaum yang berkumpul di rumah Allah seperti kita lakukan nih. Mereka mempelajari kitab-kitabnya Allah, ayat-ayatnya, ilmu syar'i seperti kita pelajari insya Allah, kecuali malaikat turun membawa rahmat dari langit, gitu kan? Dalam riwayat lain dikatakan setiap penuntut ilmu, kayak kita insya Allah termasuk ini, itu malaikat tebarkan sayapnya, menjaganya sampai dia pulang, Jadi para malaikat sampai pernah terjadi di Irak di zaman tabi'in, ada seseorang melihat ya anak muda juga, ada anak muda lagi pergi nuntut ilmu sambil bawa kitab gitu kan. Itu kemudian ada satu orang yang tidak paham agama ngolok-olok mereka. Katanya kalian itu dilindungi sama sayap malaikat ya. Nih saya injak-injak sayap malaikat, dipraktekin sama dia. Tiba-tiba kakinya pincang. Ini kisah sahih tentang masalah tidak bolehnya orang mengolok-olok dan tidak mempercayai apa yang telah Nabi SAW sampaikan berhubungan dengan para malaikat itu, gitu kan? Jadi malaikat cuman hadir, gitu kan? Mungkin bisa saja terlintas, tapi dia tidak akan menyampaikan apapun karena malaikat tidak akan berinteraksi dengan kalimat kepada manusia. Ya, walaupun malaikat itu merasakan apa yang manusia rasakan ya. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, ya, malaikat merasa terganggu dengan apa yang mengganggu kalian. Dan hadis ini sebabnya disebutkan oleh Nabi SAW karena ya mengingatkan para sahabat mungkin yang mengeluarkan angin, mungkin yang memiliki bau mulut yang busuk, yang tidak nyaman pada saat sholat gitu kan. Karena kita pada saat salam kan assalamualaikum warahmatullahi itu kan salam kepada Raqib dan Atid, ini kan salam sholat itu kepada malaikat yang memang sudah mengawasin tadi pada saat kita sholat, mencatat pahala kita. Maka itu mengganggu mereka. Dalam hadis lain juga dikatakan, malulah kalian dengan malaikat yang tidak meninggalkan kalian, tidak berpisah dari kalian kecuali pada saat kalian di WC. A'azzakumullah, bukan kamar mandi ya, WC beda sama kamar mandi. Ya kayak kasus masjid kita ini betul, ini WC, zaman dulu begini memang.
WC sendirian, nggak digabung sama tempat mandi. Tempat mandi itu suci. Tempat mandi suci. Sampai ulama fikih mengatakan sahnya sholat seseorang di kamar mandi. Kamar mandi ya, tempat mandi. Itu sah sholat. Walaupun itu adalah hal yang mufaddal, artinya bukan yang ditekankan, tapi ulama mengatakan menjelaskan bersihnya tempat mandi. Tapi kalau WC itu memang tidak boleh zikrullah, tidak boleh menyebut nama Allah kah, menjawab salam kah, mengulangi Al-Quran di atas kloset, azakumullah, di WC. Kata Nabi SAW, malulah dengan malaikat yang tidak berpisah dengan kalian kecuali kalian sedang di WC, gitu kan? Dan kalian sedang berhubungan biologis. Jadi kalau dua hal ini kita kerjakan, malaikat menjauh. Selain itu malaikat selalu bersama kita. Selalu bersama kita. Sampai kata ulama kalau seseorang mau berzina misalnya, maka pasti malaikat di sekitarnya itu berusaha untuk mengingatkan dia. Cuman dia saja yang didominasi oleh setan. Misal dibuat dia khawatir, dibuat dia takut melakukannya, takut nanti atau tiba-tiba ada orang yang lewat. Ada saja peringatan gitu kan yang dia berikan, tapi dia saja yang tidak engah. Sementara setan juga berusaha menepis terus itu. Gak apa-apa gini dan seterusnya diingatkan. Nanti tinggal dia mau pilih yang siapa gitu. Seperti itu gambar. Ya itu hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi ya, semua malaikat kecuali Raqib dan Atid. Raqib Atid ini tidak berpisah sama kita. Tidak berpisah kecuali tadi di dua keadaan itu. Ya kan? Dia selalu ada karena memang tugasnya untuk itu. Sebagaimana Qarin, syaitan yang ada di sebelah kita, itu kan ada hadis yang menjelaskan kalau terdengar azan syaitan lari kan? Semua lari kecuali Qarin. Qarin memang dia sudah Allah berikan wewenang untuk itu. Memang dia bisa. Kan itu. Tapi yang lainnya lari. Dan ini secara umum lafadznya. Dan memang itu hadis sahih riwayat Bukhari. Rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung ya, atau gambar yang berjiwa ya, manusia, jin dan hewan. Ya, kalau ini ada di lukisan maka tidak. Dan rumah yang ada anjing ya, ada patung, apa tadi, ada anjing, ada patung dan gambar yang hidup berjiwa, tidak akan dimasuki oleh malaikat rumah itu ya. Dan ini saya sarankan ikhwah dan akhwat bisa beli buku judulnya Rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Itu bagus sekali buku itu, luar biasa buku itu. Jadi itu lengkap terinci tentang siapa itu malaikat, nama-namanya, tugas-tugasnya. Kemudian dijelaskan siapa itu syaitan dan apa yang selalu dia kerjakan yang bentrok dengan malaikat. Lalu dia masuk rincian rumah-rumah apa saja yang malaikat tidak masuk. Kalau malaikat tidak masuk berarti syaitan akan masuk. Karena ini selalu bentrok dua nih. Ini menyuruh kebaikan, ini menyuruh keburukan, gitu kan? Seperti itu. Itu judul, itu kalau tidak salah terbitan Gema Insani Press, ya, bisa dibeli buku itu. Mana tadi sini? Silahkan. Kepada Adam ya. Jadi kasuistik Allah menyuruh malaikat sujud kepada Adam bukan karena manusia lebih tinggi daripada malaikat, bukan. Karena malaikat sujud kepada Adam karena perintah Allah. Karena adanya perintah Allah. Tapi bukan berarti manusia lebih mulia daripada malaikat, tidak. Ya, secara umum global malaikat lebih mulia daripada manusia. Secara umum. Karena malaikat memang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memang istilahnya gini, tanda kutip, tangan-tangan kanannya Allah, ya kan gitu. Yang menjalankan semua yang Allah inginkan, apapun sifatnya. Yang menjaga gunung, yang mencabut ruh dan seterusnya gitu kan. Jadi kasus malaikat sujud kepada Adam bukan semua manusia ya, hanya Adam alaihissalam. Karena memang Allah baru ciptakan pada saat itu dan Allah ingin menguji siapa yang patuh padanya. Disuruhlah sujud. Jadi mereka sujud bukan karena Adamnya, tapi karena perintahnya. Sama sekarang kita semuanya sujud menghadap Ka'bah. Apakah kita sujud ke Ka'bah karena Ka'bahnya, karena bangunan batu? Kalau ada orang sujud ke Ka'bah karena bangunan batu itu tidak boleh, dia sembah berhala. Batu kan bangunan. Tapi kita sujud ke Ka'bah kenapa? Karena ada perintahnya. Iya kan? Karena Allah perintahkan. Makanya kita tidak boleh berlebihan dengan Ka'bah. Kita muliakan, tawaf, yang diperintahkan, sholat, gitu kan, mencium hajar aswad, itu iya.
kita lakukan, tapi tidak boleh lebih daripada itu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berdiri di depan Hajar Aswad dan beliau berteriak dengan suara keras mengatakan, wahai Hajar Aswad, demi Allah saya tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan saya melihat Rasulullah SAW mencium kau, saya tidak akan mencium kamu. Beliau ingin berikan pelajaran kepada kaum muslimin, gitu kan? Jangan sampai salah ini. Jadi kita sujud ke Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, tapi karena adanya perintah dari Allah SWT. Kalau perintah ke pohonnya kita ke pohon, kalau ke laut ya ke laut, gitu kan? Sama tadi, malaikat sujud kepada Adam bukan karena Adamnya, tapi karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi? Ya itu tergantung, makanya bebas manusia itu. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepada kita menjelaskan ini baik ya, jujur, amanah, tanggung jawab, ibadah-ibadah, sholat, bakti dengan orang tua, ini semua, ini pahalanya ini ya, nanti masuk surga, surga itu begini. Faman syaa falyu'min, kata Allah, yang mau silahkan kerjakan. Allah nggak paksa, Allah nggak pernah turunkan tangan dari langit menarik kita untuk sholat, enggak. Azan dengar, pada saat itu tugasnya malaikat cuma ngingatin, tuh sudah waktu sholat tuh. Kita enggak, gitu loh. Nah ini Allah juga ingatin dari sisi lain, gitu kan? Ini zina, riba, zalim, bohong dan segalanya ini dosa. Ini dosanya ya, hukumannya begini nanti masuk neraka itu begini. Faman syaa falyakfur. Siapa yang mau silahkan ikutin tuh, yang mau kufur silahkan, yang mau lakukan itu. Tapi ingat ya, konsekuensinya ada. Jadi Allah SWT memang ingin melihat hamba-hambanya siapa yang mau mengikuti kebaikan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah melihat siapa yang mau menjadi orang yang baik. Karena syaitan sudah saya jelaskan kemarin kita panjang lebar bahas tuh masalah jangan takut syaitan, buku yang saya bedah ya. Syaitan itu terhina sekali mereka dan mereka sangat lemah, gitu kan? Mereka sangat lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Kita tinggal tepis, saya nggak mau, ya sudah, dia nggak bisa buat apa-apa. Dia nggak akan bisa tiba-tiba menjelma seperti banyak diceritain dalam film terus marah sama kita, nggak bisa buat apa-apa. Gitu kan, dia tidak bisa buat apa-apa. Allah. Ada lagi? Yang terakhir? Ya silakan. Iya, saling melihat. Enggak bisa. Jadi ada batas-batas. Jadi ini kesannya nih, kenapa malaikat sama setan tidak berantem gitu? Enggak, jadi malaikat sama setan saling melihat. Emang malaikat bisa melihat, setan pun bisa melihat, gitu kan? Makanya kisah yang kemarin saya jelaskan jin Nusaybin, jin dari wilayah Nusaybin di Irak yang masuk Islam, gitu kan? Di tangan Nabi SAW, itu mereka karena pada saat naik ke langit mereka melihat para malaikat memegang panah-panah api dan melempar ke arah mereka kalau mereka mau mencuri informasi. Maka mereka bilang pasti ada terjadi sesuatu di bumi nih. Mereka keliling-keliling akhirnya mendapatkan Nabi SAW sedang duduk di dekat pasar Ukaz lagi baca Quran. Lalu mereka datang dengarin Quran itu, kemudian mereka beriman dan mereka mengatakan ini sebabnya kenapa langit sekarang tertutup nih. Karena sudah diutus Nabi yang terakhir, gitu kan? Jadi udah nggak bisa lagi kita dengar. Tapi mereka melihat tuh. Dalilnya jelas, syaitan melihat malaikat, malaikat melihat syaitan. Cuman kita yang memang tidak bisa melihat mereka. Memang Allah SWT berikan batasan belum bisa dilihat. Tapi nanti kita akan melihat tuh di hari kiamat. Manusia akan lihat, pertama kali manusia akan lihat malaikat nyata pada saat dia meninggal kan. Datangnya malaikat maut, datangnya malaikat rahmah yang bawa kain kafan dari surga. Kalau memang dia orang beriman. Kemudian sebelum itu, sebelum proses pencabutan ruh akan datang juga malaikat-malaikat. Ya, sebagian ulama mengatakan itu yang memang memberitahukan berita-berita gembira, gitu kan? Sebagaimana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla khaufun 'alaikum wala antum tahzanun." Ya, turunlah para malaikat kepada orang-orang yang beriman dan berkata kepada mereka, janganlah kalian takut dan jangan kalian sedih, gitu kan? Jadi memang malaikat ada hadir pertama kali mereka lihat pada saat kematian itu. Kalau syaitan nanti hari kiamat baru kelihatan. Nah, kalau tadi pertanyaannya kenapa malaikat nggak gebukin aja syaitannya, gitu kan? Karena dia suruh-suruh manusia keburukan. Nah itu batas. Allah SWT tidak memberikan wewenang untuk itu. Allah SWT tidak memberikan wewenang. Memang untuk menguji manusia. Ini ngingatin, ini menggoda, gitu kan? Tinggal manusia itu jeli menangkap atau enggak.
Tentu dengan ilmu seperti ini sekarang belajar seperti ini kan jadi tahu, oh iya ternyata begini. Jadi mulai sekarang kalau ada bisikan setan jangan diikutin, gitu kan? Gitu aja, nggak usah suruh malaikat gebukin setan, kita nggak bisa gitu. Ada satu rumah, di satu kamar rumah itu dihuni oleh orang kafir. Di dalamnya ada foto-foto. Ah, kalau di kamar itu saja yang ada gambar, enggak, jadi di ruangan itu saja yang tidak, yang ada gambar, yang tidak dimasuki malaikat. Insya Allah yang lainnya masih masuk, gitu kan? Di ruangan itu saja. Tambah lagi. Kelompok, sudah saya jelasin di awal tadi Pak. Raqib dan Atid adalah nama kelompok malaikat. Di bawah Raqib ada banyak malaikat, di bawah Atid ada banyak malaikat. Ya. Makanya kalau Bapak punya Raqib Atid, semua kita yang hadir sini punya Raqib dan Atid. Saya juga ada Raqib dan Atid. Berapa jumlah Raqib dan Atid? Kalau semua manusia, sekarang manusia 7,3 miliar. Berarti Raqib 7,3 miliar, Atid 7,3, jadi 14,6 miliar jumlah malaikat ini saja gitu kan. Sudah ya? Ini kalau dibuka terus sampai subuh nanti. Nanti insya Allah silakan kalau ada yang mau bertanya setelah pertemuan ini bisa silakan temuin saya gitu kan. Jadi di luar forum bisa silakan, saya masih berikan kesempatan. Mungkin sampai situ dulu, mungkin masih ada juga teman-teman yang punya aktivitas yang lain. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan, dan saya memohon kepada Allah SWT mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, menggantikan dengan pahala, menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita, memberikan hidayah orang yang belum mendapatkan petunjuk, dan juga memudahkan orang yang sudah dapat petunjuk untuk mengamalkan ilmunya. Juga dengan tulus saya minta kepada Allah agar sebagaimana kita disatukan di masjid yang mulia ini, juga disatukan di surga firdausnya tanpa hisab insya Allah. Kalau ada benar dari Allah, sekali lagi kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.